Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syam Akbar dengan NIM 11032300043 dari Prodi Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan remedi UTS Matematika Diskrit minggu lalu. Ini langsung saja. Untuk soal yang pertama, dalam sebuah angkatan sebanyak 61 mahasiswa mengambil mata kuliah manajemen transportasi. Terus 62 mahasiswa mengambil manajemen logistik dan 39 mahasiswa mengambil manajemen pelabuhan. Sebanyak 18 mahasiswa mengambil manajemen transportasi dan manajemen logistik dan 5 mahasiswa mengambil manajemen transportasi dan manajemen pelabuhan. 16 mahasiswa mengambil manajemen logistik dan manajemen pelabuhan. Jika total mahasiswa di angkatan tersebut eh, sejumlah 123 dan paling sedikit mengambil satu mata kuliah dari ketiga mata kuliah yang tersedia, tentukan A. Jumlah mahasiswa yang hanya mengambil satu mata kuliah saja di masing-masing mata kuliah. Terus yang B. Jumlah mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah. Terus yang C. Diagram Venn kondisi tersebut. Terus kita ketahui manajemen transportasi itu sebanyak 61 mahasiswa. Terus manajemen logistik itu sebanyak 62 mahasiswa dan manajemen pelabuhan itu sebanyak 39 mahasiswa. Dan manajemen transportasi dan logistik itu sebanyak 18 mahasiswa. Manajemen transportasi dan pelabuhan itu sebanyak 5 mahasiswa dan manajemen logistik dan pelabuhan itu sebanyak 16 mahasiswa. Terus kita buat permisalan. Untuk yang A itu kita misalkan sebagai manajemen transportasi dan yang B itu manajemen logistik. Untuk C, manajemen pelabuhan. Kita jawab langsung untuk yang A. A atau manajemen transportasi. Sampaikan U kurangi B tambah C, tanda kurung B irisan C. Untuk U sendiri itu total keseluruhan mahasiswa sejumlah 123. Terus kita kurangkan dengan 62 dari manajemen logistik ditambah C manajemen pelabuhan sebanyak 39. Ya, untuk hasilnya itu kan itu B irisan C. Nah, itu ini 16 kurangi 16 jadinya. Jadi hasilnya sebanyak 38. Terus untuk yang B atau manajemen logistik itu U kurangi A tambah C kurangi tanda kurung A irisan C. Sama dengan 123 dikurangi 61 ditambah 39 kurangi 5. Sehingga hasilnya menjadi 28. Terus untuk yang C manajemen pelabuhan. U kurangi A tambah B kurangi A irisan C. 123 dikurangi 61 ditambah 62 dikurangi 18. Dan hasilnya ketemu 18. Jadi jumlah mahasiswa yang hanya mengambil satu mata kuliah saja di masing-masing mata kuliah manajemen transportasi itu sebanyak 38 mahasiswa. Dan manajemen logistik itu sebanyak 28 mahasiswa. Dan manajemen pelabuhan itu sebanyak 18 mahasiswa. Terus untuk yang B, jumlah mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah. Harusnya kita masukkan A irisan B dan irisan C sama dengan A tambah B tambah C. Kurangi A irisan B, kurangi tanda kurung A irisan C, dan kurangi B irisan C, dikurangi U.
sama dengan 61 ditambah 62 ditambah 39 kurangi 18 kurangi 5 kurangi 16 dan kurangi 123 sehingga hasilnya menjadi nol. Jadi dapat kita ketahui jumlah mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah, mengambil tiga mata kuliah yaitu nol atau tidak ada. Terus untuk yang C itu membuat diagram Venn. Nah, ini untuk diagram Venn-nya. Di samping ada keterangan. Untuk yang A itu untuk manajemen transportasi dan B manajemen logistik dan C manajemen pelabuhan. Jadi ya untuk yang mengambil mata kuliah manajemen logistik saja, manajemen transportasi saja itu sebanyak 38. Terus yang mengambil mata kuliah manajemen logistik saja itu sebanyak 28. Dan untuk yang mengambil mata kuliah manajemen pelabuhan saja itu sebanyak 18. Dan untuk yang mengambil mata kuliah manajemen transportasi dan pelabuhan itu sebanyak 5. Terus manajemen logistik dan manajemen pelabuhan itu 16. Dan manajemen transportasi dan logistik itu 18. Dan untuk yang mengambil ketiga mata kuliah langsung itu sejumlah nol. Beralih ke soal berikutnya, soal nomor 2. Tentukan apakah persamaan berikut merupakan relasi fungsi onto, fungsi one-to-one, korespondensi satu-satu dan jelaskan mengapa. Untuk yang A, F tanda kurung B sama dengan 3B mod 5 dari titik koma dari B ke B di mana B sama dengan 0,1,2,3 dan 4. Terus untuk yang B, F tanda kurung X sama dengan X pangkat 2 titik koma dari R ke D di mana D itu X adalah X bilangan real dari sama dengan nol. Terus yang C fx akar X titik koma dari R ke R. Terus yang D fx 2 log X titik koma dari A ke B di mana A itu nilai 2, 4, 8, dan 16. Dan B X dari X adalah bilangan hasil kurang dari sama dengan 5. Baik, untuk yang A, kita mulai dari eh, F0 sama dengan 3 kali 0, multi 5 sama dengan 0. Terus F1 itu sama dengan 3 kali 1, multi 5 sama dengan 3. F2 itu 3 kali 2, multi 5 sama dengan 1. Dengan F3 itu 3 kali 3, multi 5 sama dengan 4. Dan F4 itu 3 kali 4, multi 5 sama dengan 2. Terus kita buat impunannya untuk kita bisa untuk 0 ini ketemu 0 dan 1 itu ketemu 3, 1 ketemu 3 dan 2 itu ketemu 1. Dengan 3 ini 3 F3 itu ketemu ini hasilnya 4 dan 4 ketemu 2. Jadi relasi karena hasil persamaan tersebut menghubungkan domain dan kodomain. Terus fungsi, karena setiap domain memiliki pasangan di kodomain dan tidak ada domain yang lebih dari satu pasangan di kodomain. Fungsi untuk, karena semua kodomain dipasangkan dengan domain ke atau kodomain, tidak ada yang tidak berpasangan. Terus fungsi one to one, karena semua domain dipasangkan satu dengan kodomain. Ini dipasangkan satu, satu, satu. Terus korespondensi satu-satu karena persamaan tersebut termasuk fungsi untuk dan one to one. Terus untuk yang B, F min 2 tanda kurung min 2 pangkat 2 sama dengan 4. F kurung min 1 sama dengan kurung min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dan F0 sama dengan
Nol pangkat 2 kurangi eh, sama dengan nol, dan F1 sama dengan satu pangkat 2 kurangi 1 sama dengan satu, dan F ada kurung 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2. R dan D, domain domain R dan kodomain D sama dengan relasi karena hasil persamaan tersebut menghubungkan domain dan kodomain, ini menghubungkan. Terus fungsi karena setiap domain memiliki pasangan di kodomain dan tidak ada domain yang lebih dari satu pasangan. Bukan fungsi untuk karena anggota kodomain ada yang tidak berpasangan dengan domain. Bukan fungsi one to one karena anggota kodomain ini memiliki memiliki lebih dari satu pasangan di domain. Ini memiliki lebih dari satu pasangan seperti satu, kodomain satu dan kodomain 4. Terus bukan korespondensi satu-satu karena persamaan tersebut bukan termasuk fungsi untuk dan one to one. Terus yang C, F tanda kurung min 2 sama dengan akar min 2 sama dengan kurang dari 2. F tanda kurung min 1 sama dengan akar min 1 sama dengan kurang lebih 1. F tanda kurung 0 sama dengan akar 0 sama dengan 0. F tanda kurung 1 sama dengan akar 1 sama dengan 1. Dan F kurung 2 akar 2 dari F3 sama dengan akar 3 dan F4 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Relasi karena hasil persamaan tersebut menghubungkan domain dan kodomain. Bukan fungsi karena terdapat anggota domain yang tidak berpasangan dengan kodomain. Anggota yang ini bukan fungsi dan yang tidak berpasangan. Seperti halnya 2 dan 3. Terus bukan fungsi untuk karena anggota domain ada yang tidak berpasangan dengan kodomain dan anggota kodomain ada yang tidak berpasangan dengan domain. Ini ada yang berpasangan, ada yang tidak dari domain ke domain, domain ke kodomain. Bukan fungsi one to one karena anggota domain ada yang tidak berpasangan dengan kodomain dan anggota kodomain memiliki lebih dari satu pasangan. Jadi contoh satu dan dua dari kodomain R. Bukan korespondensi satu-satu karena persamaan tersebut bukan termasuk fungsi untuk dan one to one. Terus lanjut ke yang D. F tanda kurung 2 sama dengan 2 log 2 sama dengan satu. F tanda kurung 4 sama dengan 2 log 4 sama dengan 2. Dan F8 sama dengan 2 log 8 sama dengan 3. Dan F tanda kurung 16, 2 log 16 sama dengan 4. Domain A dan kodomain B. Relasi karena hasil persamaan tersebut menghubungkan domain dan kodomain. Fungsi karena setiap domain memiliki pasangan di kodomain dan tidak ada domain yang lebih dari satu pasang di kodomain. Satu-satu. Bukan fungsi untuk karena anggota kodomain ada yang tidak berpasangan dengan domain. Fungsi one to one karena semua domain dipasangkan satu kali dengan kodomain. Ini dipasangkan satu kali. Contohnya kayak 2 ke 1, 4 ke 2, 3 dan 3, 16 ke 4. Bukan korespondensi satu-satu karena persamaan tersebut hanya termasuk fungsi one to one saja dan tidak termasuk fungsi untuk. Nah, selanjutnya beralih ke soal yang nomor 3. Pada tahun 2024, Liverpool memiliki 3 kiper, 11 back, terus 7 gelandang, dan 6 striker. Jika pelatih ingin mengambil starting
11 dengan formasi 4-3-3, tentukan A. Ada berapa cara memilih 11 pemain tersebut sesuai fungsi dengan mengabaikan posisi detailnya. Tanda kurung bek kanan dan bek kiri dianggap sama. Untuk yang B, jika posisi diperhitungkan, misal bek sayap kanan berbeda dengan bek sayap kiri. Ada berapa cara, ada berapa cara mengatur posisi pemain Liverpool yang tersedia. Terus yang C, jika babak kedua pelatih ingin merubah formasi menjadi 4-2-4 dengan mengganti dua pemain sesuai fungsinya, ada berapa cara yang bisa dilakukan oleh pelatih. Terus kita ketahui dulu, kiper sejumlah sebanyak 3 orang, dan back sebanyak 11 pemain, dan gelandang sebanyak 7 pemain, dan striker sebanyak 6 pemain. Itu yang A. Cara memilih 11 pemain dengan formasi 4-3-3 tanpa memperhatikan posisi. Terus untuk yang kiper, sama dengan 3C1 sama dengan 3 bagi satu, sama dengan kurung 3 kurangi satu, sama dengan 3 bagi satu, dan satu dan dua. Ini dicoret 3 dan duanya, dan hasilnya 3. Terus back 11 C4. Nah, 11 bagi 4, karena kurung 11 kurangi 4 sama dengan 11 bagi 4, hasilnya 7. Jadi 11 kurangi 4 ini hasilnya 7. Terus 11 sama 7 kita coret. Sama dengan 11, kita bisa ya, 11 dikali 10 kali 9 kali 8. Itu dibagi 4 kali 3 kali 2 kali satu. Yang 9 ini kita sama 8 kita coret. 9 ketemu 3, 4, 3 dan 2 ini kita coret, dan hasilnya ketemu 330. Terus gelandang 7C, 7C3. 7 bagi 3, tanda kurung 7 kurangi 3. Sama dengan 7 bagi 3 dan 4. 7 dan 4 kita coret. 7 kali 6 kali 5 kita bagi 3 kali 2 kali satu. 6 kita coret dengan 3 dan 2, dan ketemu hasilnya 7 kali 5 dibagi satu, sampai ketemu hasilnya 35. Dan striker 6C3 sama dengan 6 bagi 3, nah kurang 6 kurangi 3. 6 bagi 3 dan 3. 6 sama 3 ini kita coret. Dengan 6 kali 5 kali 4 sama dengan 3 kali 2 kali satu. Ini seharusnya kita coret dan hasilnya 20. 6 dan 3, 4 dan 2. Ini kita coret seharusnya. Enggak, ini mohon maaf karena ini belum saya coret. Terus total semua, total 3 kali 30, 330 kali 35 kali 20. Itu sama dengan 693.000 cara. Jadi cara memilih 11 pemain dengan formasi 4-3-3 tanpa memperhatikan posisinya adalah sebanyak 693.000 cara. Terus yang B, cara mengatur 11 pemain dengan formasi 4-3-3 dan memperhatikan posisi. Untuk kiper, 3P1 sama dengan 3 kurangi, bagi 3 kurangi kurung 3 kurangi satu, sama dengan 3 bagi 2 itu satu, sama dengan 3. Terus back 11P4, 11 bagi tanda kurung 11 kurangi 4 sama dengan 11 bagi 7. 11 dan 7 kita coret, sama dengan 11 kali 10 kali 9 kali 8, dan ketemu
7.920. Terus gelandang sama dengan 7 P3 sama dengan 7 bagi tanda kurung 7 bagi kurangi 3 sama dengan 7 bagi 4. 7 dan 4 kita coret sama dengan 7 kali 6 kali 5 dan ketemu 210. Terus striker 6 P3 sama dengan 6 bagi tanda kurung 6 kurangi 3 sama dengan 6 bagi 3. 6 dan 3 kita coret sama dengan 6 kali 5 kali 4 dan ketemu 120. Jadi totalnya itu sama dengan 3 kali 7.920 kali 210 kali 120 dan ketemu 598.752.000 cara. Jadi ada cara mengatur 11 pemain dengan formasi 4-3-3 dan memperhatikan posisi adalah sebanyak 598.752.000 cara. Terus untuk yang C, jika saat babak kedua pelatih ingin mengganti formasi menjadi 4-2-4 dengan dua pemain sesuai fungsinya, ada berapa cara yang bisa dilakukan pelatih? Nah, untuk cara sebenarnya kan 4-3-3. Kita rubah menjadi 4-2-4. Untuk yang 4 depan itu sebagai back dan 2 itu sebagai gelandang dan 4 di belakang itu sebagai striker. Boleh diganti dua pemain sesuai fungsinya. Pergantian pemain pertama, menjadi mengganti gelandang menjadi striker dari dua dari pemain cadangan. Pergantian sama dengan 3 kali 3. Nah, itu pergantian pertama. 3 kali 3 itu pergantian pertama. Terus kali tanda kurung 2 C1 tambah kurung C7 C1 kali 4 kurung tambah buka kurung 3 C1 kali 2 C buka kurung tambah kurung buka kurung 2 C1 kali 3 buka kurung. Nah, ini untuk pergantian kedua. Sama dengan 9 kali buka kurung 2 buka kurung 7 kali 4 tutup kurung tambah buka kurung 3 kali 2 tutup kurung tambah buka kurung 2 kali 3 tutup kurung sama dengan 9 kali buka kurung 2 tambah 28 tambah 6 tutup kurung sama dengan 9 kali 42 dan ketemu hasilnya sebanyak 378 cara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.